warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Kita berjumpa lagi pada tema 2. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang muatan pembelajaran PKN dan IPS. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap? Oke, baiklah, terlebih dahulu kita akan berdoa sebelum memulai kegiatan agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Nah, pada muatan PPKN apa saja yang akan kita pelajari, yaitu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Nah, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tua tersebut. Nah, kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat, yaitu berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Kemudian kewajiban sebagai warga masyarakat, berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jurdil. Apa itu jurdil? Jujur dan adil. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat, apa? Menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Nah, ketiganya ini harus seimbang. Kalau ingin untuk dipilih atau diperbolehkan memilih, maka di sini harus berpartisipasinya dengan jurdil. Kemudian kalau sudah selesai pemilihan, ya menerima dan melaksanakan hasil pemilihan meskipun kadang tidak sesuai dengan pilihan kita. Seperti itu. Kemudian akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Nah, tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi contoh, kalau kita ada tugas, kita melaksanakan dengan tanggung jawab, berarti menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Itu namanya tanggung jawab. Nah, tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Baik, kita kemudian masuk di kegiatan muatan IPS. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Kenapa ada kegiatan ekonomi? Karena manusia perlu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadinya ada yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, di sini berikut jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Bidang pertanian, yaitu bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Perkebunan, menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Peternakan, pembudidayaan hewan ternak. Perikanan, pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Kehutanan, meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu.
perindustrian, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun setengah jadi. Pelayanan jasa, melayani masyarakat. Nah, agar kebutuhan hidup kita terpenuhi, maka pada bidang ini berbeda-beda. Antara pertanian dan perkebunan berbeda. Kalau pertanian di daerah dataran rendah, kalau perkebunan di daerah dataran tinggi. Nah, mereka bekerjanya akan berbeda sesuai dengan kondisinya. Maka yang perikanan, mereka akan membudidayakan ikan baik di air tawar, itu artinya air yang tidak asin. Kalau air laut berarti perikanan seperti yang ada di laut, ada tambak dan lainnya. Begitu kalau pelayanan jasa ini yang pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi kalau di kelas 4 sudah ada pembagian, ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, yang menghasilkan jasa misalnya seperti guru, dokter, sopir, tenaga ojek online. Nah, seperti itu. Dia tidak menghasilkan barang tetapi juga pemenuhan kebutuhan hidup. Kita lanjutkan. Berikut contoh-contoh usaha di bidang pariwisata, yaitu misalkan penyewaan tempat penginapan. Nah, ini di bidang jasa ya, berarti jasa transportasi wisata, penjualan cendera mata, dan penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Nah, ini contohnya di bidang pariwisata. Nah, kita nanti akan mencari di bidang-bidang lain. Baik, pada tema 2 subtema 1 ini untuk PKN dan IPS-nya cukup di sini. Nanti kita akan bertemu di tema 2 subtema 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Tetap semangat belajar di rumah. Bye bye.